Pemeriksaan THT. Yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan THT ini dilakukan dengan cara duduk, bukan berdiri ataupun tiduran. Pastikan pasien duduk dengan kaki bersisian, kemudian tidak menyandar di kursi. Selanjutnya yang pertama kali kita periksa adalah telinga. Kita pertama lihat dulu telinganya. Apakah ukurannya normal, posisinya normal, apakah ada kelainan kongenital, apakah simetris, apakah ada kemerahan, deformitas, benjolan, dan lesi lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Kita mulai dari telinga yang sehat dulu, baru ke yang sakit. Yang pertama kita cek, jika kita memeriksa telinga kiri, kita memakai tangan kanan. Nah, pertama kita cek trabusnya, apakah ada nyeri, Pak? Kemudian kita tarik di pinanya, apakah ada nyeri, Pak? Oke, kemudian kita di sini mastoidnya kita palpasi, apakah ada nyeri. Kemudian kita ketuk, apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Selanjutnya kita melakukan tes untuk melihat bagian liang telinganya. Harusnya menggunakan lampu kepala, namun lampu kepalanya tidak ada, jadi saya hanya pura-pura. Nah, setelah itu kita tarik atas gini, kemudian 3 jarinya di belakang, jadi seperti ini. 3 jari ini di belakang telinga. Nah, kita lihat di sini, mohon maaf, Pak. Nah, kita lihat apakah liang telinga sempit atau luas. Kalau luas akan terlihat membran timpani. Jika sempit, kita pastikan apakah ada kemerahan, radang, sekret, tumor, dan benda asing lainnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga kiri. Tapi tidak perlu memindah posisi, kita hanya perlu memiringkan kepala pasien. Lihat sana, Pak. Nah, setelah itu kita periksa tadi, apakah ada nyeri, Pak? Kemudian pinanya, kemudian mastoidnya, apakah nyeri, Pak? Kemudian kita perkusi, ketok, tidak. Kemudian kita cek juga bagian liangnya, jadi tadi ini ditarik, kemudian 3 jari sisa ini ditaruh belakang telinga. Nah, kita lihat di sini, apakah luas, apakah sempit yang telinganya. Seperti tadi, jika sempit, kita pastikan apakah ada radang, atau benjolan, tumor, deformitas, benda asing lainnya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kita melihat bagian yang lebih dalam, yaitu membran timpani. Pertama, kita memegangnya seperti pensil, seperti ini. Jika kita memeriksa telinga kanan, kita memakai seperti ini. Kemudian pastikan dipilih yang ukuran terbesar dan hidup. Nah, jari kelingking ini untuk memfiksasi. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di dalamnya. Apakah ada cairan? Selama kita melihat itu, kita periksa apakah ada cairan, apakah ada deformitas. Kita lihat membran timpaninya, apakah utuh, intak, perforasi, atau ada bulging, mencembung. Kemudian jika ada perforasi, kita lihat itu lubangnya di bagian sentral atau marginal. Kemudian lihat di lubang tersebut apakah keluar cairan. Kita pun melihat bagian proses pars tensa dan pars flaccida. Kita lihat warnanya, normalnya itu putih seperti mutiara, atau kelainan warnanya merah hiperemis. Dan kita juga melihat refleks cahayanya. Jika telinga kiri, refleks cahaya harus jatuh di jam 7, sedangkan kalau di kanan itu di jam 5. Jadi sekarang kita pemeriksaan yang sebelahnya ke sana, Pak. Nah, kita melakukan inspeksi dan palpasi. Dan kaki kita bersisian dengan pasien. Pertama kita inspeksi dulu, apakah ada kongenital, apakah kelainan bentuk, deformitas, tanda-tanda inflamasi, kemudian apakah ada sekret dari lubang hidungnya, kemudian apakah ada pembengkakan, hematom, defesiasi septum. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Mohon maaf ya, santai saja, Ibu. Nah, kita cek apakah ada nyeri. Nah, kemudian kita cek apakah ada pembesaran, penonjolan, atau krepitasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spekulum. Mohon maaf, jadi agak seperti ini, tegak. Kemudian menggunakan seperti ini, yang lancipnya ke arah bawah, kemudian dengan 3 jari seperti ini. Kemudian jari telunjuknya ini untuk memfiksasi di bagian hidungnya. Oke, kemudian
mohon maaf ya Ibu, kita arahkan dari kita menggunakan lampu kepala. Pertama kita fiksasi, kemudian kita masukkan, nggak usah terlalu dalam, kemudian kita buka, kemudian kita angkat. Nah, kita lihat di sini apakah bagian medialnya septumnya, apakah ada septum nasi defisiasi, kemudian lateralnya kita lihat konka inferior dan medialnya apakah hiperemis, kemudian mukosa apakah ada edem. Kemudian kita keluarkan tanpa ditutup. Nah, kemudian baru ditutupnya di luar. Kemudian kita coek lagi yang sebelah lubang satunya, mohon maaf, kita masukkan dari bawah. Kemudian kita buka, baru kita naikkan ke atas. Nah, kita lihat di sini di bagian medialnya septumnya, apakah septum nasi defisiasi, lateralnya, konkanya, konka inferior dan medial, apakah hiperemis, kemudian mukosa, apakah ada edemnya. Oke, kita tutupnya di luar supaya menghindari bulu hidung yang tertarik. Nah, selanjutnya ini ditaruh di tempat yang seharusnya supaya nanti lebih steril. Baik, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan laryngoskopi indirect. Kita ini pertama ibaratkan cermin, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan, dipastikan apakah sudah pas, tidak terlalu panas, dipastikan di punggung tangan. Kemudian kita minta pasien menjulurkan lidahnya, dibuka Bu. Nah, mohon maaf. Nah, ini kita pegang menggunakan kata steril. Pastikan kita tidak menarik lidah pasien, rileks saja Bu. Nah, pastikan tidak menariknya. Jika buat pasien nyaman, kemudian kita masukkan. Hindari untuk menyentuh faring posterior dan lidah supaya tidak muntah. Kemudian di sini kita lihat hipofaring dan laringnya. Kemudian di sini kita nilai gerakan pita suara sama tulang rawan arytenoidnya dengan mengucapkan coba bilang gitu Bu. Nah, di sini kita lihat apakah gerak Glotis dan subglotis pasien. Ask the patient to say E and observe the dynamic motion of the true vocal cords. E. With mirror laryngoscopy, the image is inverted. In other words, the right vocal cord appears on the left side of the examiner's view on the mirror, and vice versa. The anterior aspect of the larynx can be seen by asking the patients to say E in an even higher register. This fully visualizes the anterior commissure. The oropharyngeal vallecula and the piriform sinuses in the hypopharynx are all. Occasionally, patients may not tolerate this examination due to a prominent gag reflex, apprehension, or discomfort. In these instances, apply a mild topical anesthetic to the throat and reattempt the exam. However, sometimes the normal. Nah, di sini normal, pemeriksaan telah selesai. Ini barang-barang diletakkan pada tempat yang sesuai dan kita cuci tangan.